tentang sistem sirkulasi ya. Tapi mungkin kemarin yang disampaikan sama Krishna dalam dua pertemuan itu adalah sistem sirkulasi yang lebih advance-nya ya, udah masuk ke kontrol dan juga sistem sirkulasi yang lebih jauh. Tapi di sini aku mungkin akan sedikit mengulang kembali terkait tentang dasar-dasar dari sistem. Dan ini kita mulai dari basic principle lah dari suatu sistem sirkulasi yang ada di tubuh manusia. Alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan berdoa. Agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa di bersama. Oke, dari kata cukup dengan berdoa. Oke, guys. Jadi kalau misalkan kita membahas terkait tentang sistem sirkulasi ya, sebenarnya sistem sirkulasi itu asik banget, guys. Kalau misalkan kita bahas secara menyeluruh gitu, karena sistem sirkulasi ini benar-benar apa yo? Dia itu kayak sangat bisa kita logik dan kita bayangkan gitu loh, kayak gambarannya itu dia itu kayak gimana gitu. Jadi kataku atau kayak kalau misalkan kalian belajar terkait sistem sirkulasi, pokoknya bayangkanlah gimana isinya si pembuluh darah itu gitu. Jadi kayak kalian sembari membayangkan dan menganalogikan biasanya paling seringnya ya sama keran, sama keran, sama selang ya. Kalau misalkan terkait tentang pembuluh darah gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, mungkin aku bakal mengoverview sedikit ya terkait tentang sirkulasi, mulai dari nanti ada pressure, flow, dan juga resistance ya. Mungkin kalau misalkan secara definisi, pressure itu artinya itu tekanan, tergantung ya. Sebenarnya konteksnya itu pressure dari arteri atau pressure dari eh, cairannya gitu. Kalau pressure cairan berarti tekanan yang diberikan oleh cairannya keluar gitu. Jadi kayak seberapa mendorong cairannya itu keluar. Kemudian kalau misalkan tekanan arteri berarti seberapa arteri itu mendapatkan tekanan entah dari cairannya atau memberikan tekanan kepada cairannya. Kalau flow berarti kita fokusnya ke cairannya ya. Jadi seberapa mungkin lebih ngarahnya nanti ke kecepatan dan juga sistem dari flow-nya itu seperti apa. Kalau resistance berarti kita membayangkan adanya interaksi antara cairan dan juga lumennya gitu. Cairan sama selangnya itu atau dengan pembuluh darahnya itu gitu. Nah, kalau misalkan terkait tentang sirkulasi sendiri di tubuh manusia itu memang distribusi dari darah yang berasal dari jantung pada saat jantung itu dipompa itu kemana-mana ya. Jadi gampangnya kayak ya wes jantung memompa, darah keluar dari jantung dan darah itu akan pergi kemana-mana untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan entah itu oksigen maupun nutrisi yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh gitu. Akan tetapi distribusinya itu memang tidak selalu sama. Mungkin di sini kan eh, disebutkan ya kalau misalkan untuk yang di sebelah gambar sebelah kiri ini menunjukkan mungkin lebih ke arah distribusi di dalam blood vessel-nya ya. Jadi blood vessel mana yang memiliki tampungan darah yang paling gede. Ya oke, mungkin di sini aku langsung rangkum aja kalau misalkan vena itu memiliki kapasitas atau volume tampungan yang paling besar dari seluruh sistem vessel ini ya dibandingkan dengan arteri pastinya. Karena apa? Ya itu berkaitan lagi dengan distensibilitas dari vena yang memiliki tingkat distensibilitas yang lebih baik. Akan tetapi dengan adanya distensibilitas yang tinggi tadi, maka di darah yang ada di dalam vena ini dia itu disebut sebagai unstressed volume ya. Jadi dia itu unstressed volume of blood in the circulation. Karena dia itu gampangnya kayak gak kena stres oleh tekanan si dari dinding pembuluhnya gitu. Kalau misalkan yang di arteri, yang di sistem arteri itu darahnya adalah volume darahnya adalah volume stress ya. Jadi stress volume itu yang ada di dalam arteri gitu. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan ini menunjukkan kayak dalam satu sistem sirkulasi itu bagaimana pembagian darah yang dipompa oleh jantung ini ke seluruh sistem tubuh gitu. Jadi di sini kan ada angka-angkanya tuh kan kayak misalnya cerebrum dapat 15%, coronary 5% dan lain sebagainya. Tetapi memang sekali lagi, sesuai dengan beberapa prinsip sirkulasi yang nanti bakal tak sampaikan, intinya adalah nggak pakem semua persentase yang ada di sini gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman dalam kondisi olahraga, mungkin nanti sirkulasi yang menuju ke skeletal muscle akan meningkat dan yang ke renal misalkan akan menurun dan beberapa konsiderasi lainnya gitu. Jadi memang kondisional akan tetapi pada kondisi rest sebagian besar kurang lebih kayak gini untuk pembagian ke masing-masing sistemnya. Nah, kalau misalkan kita fokus langsung ke arah pembuluh darah ya dan juga bagaimana pembagiannya terhadap tampungan dari darah tadi, mungkin di sini bisa kita lihat juga bahwasanya vena, sistem vena mulai dari capillary veins ke venule, small veins dan juga ke vena cava, semuanya itu kurang lebih memiliki
total tampungan darah yang paling besar dibandingkan dengan arteri ya. Ya ini tadi sesuai dengan yang kita bilang tadi, selain dari kemampuan distensibilitasnya yang tinggi, secara cross sectional area atau diameter dari pembuluh darahnya sendiri, vena itu lebih gede dibandingkan dengan arteri. Makanya dia bisa menampung cairan lebih banyak. Makanya vena itu menjadi reservoir dari darah yang ada di dalam tubuh. Selain dari beberapa organ, misalkan spleen misalkan. Spleen itu dia juga menjadi salah satu reservoir dari darah yang ada di dalam tubuh manusia karena dia itu sangat kapilernya itu sangat kayak terbuka gitu, fenestrated banget. Jadi kayak bahkan sel darah merah pun bisa keluar dari kapilernya gitu. Suangar pokoknya ada, makanya ada red pulp, ada white pulp juga di spleen gitu. Kemudian kalau misalkan kita lihat dan kita bandingkan dengan apa arteri memang ya kelihatan gitu mana yang lebih gede. Nah, karena adanya perbedaan cross sectional ini ya, maka berlakulah suatu persamaan, rumus persamaan ya, yaitu V sama dengan F per A. Nah, ini sudah kita kaitkan dengan blood flow. Gampangnya gimana, Mas? Gampangnya adalah kalau misalkan kalian lihat ambil gampangannya kayak kita baginya jadi dua aja, wes. Arteri dan juga vena. Nah, arteri dan juga vena eh, jangan bayangkan kayak wah banyak jenisnya kayak simplified aja, ada arteri dan juga vena, bisa ada dua gitu. Nah, kalau misalkan kita anggap aja darah dalam tubuh manusia itu misalkan 5 liter misalkan. Maka darah kalau misalkan dalam satu waktu nih, semua darah itu kita masukin ke arteri, maka pada saat lain semua darah itu harus cukup di dalam vena gitu. Harus cukup lewat di dalam vena. Sedangkan kita tahu bahwasannya vena itu lebih gede. Maka kayak gampangnya, loh nanti arterinya jebol dong kalau misalkan kita masukin jumlah darah yang sama seperti vena gitu. Nah, alhamdulillahnya sistem di tubuh manusia ini adalah sistem sirkulasi ya. Dia bukan sistem pocket gitu. Karena dia sistem sirkulasi, maka ada pergerakan. Nah, karena ada pergerakan tadi, maka kompensasi dari ukuran arteri yang lebih kecil daripada vena ini dikompensasi dengan kecepatan. Jadi kita udah mainnya ke bentuk energi yang lain, yaitu bukan energi distensibilitas, tapi energi kecepatan. Maka energi yang diberikan tekanan oleh si darah yang sangat banyak tadi pada saat di arteri, yang dimana arteri ukurannya lebih kecil, maka karena ada rumus V sama dengan F per A, maka semakin kecil penampangnya, maka akan semakin tinggi blood flow-nya. Gitu. Jadi dengan gampangnya kayak kita eh, dan kita anggapnya kayak darah itu kan ya segitu terus kan dalam tubuh manusia gitu. Tapi ya itu dengan dalam satu waktu kita harus bisa membayangkan bahwasanya kalau misalkan darah yang di vena tadi itu kita pindahkan ke arteri, maka kompensasinya biar kayak arteri itu nggak jebol ya, dan dilewatin dengan cepat aja gitu di arterinya, biar kayak tekanannya di arteri itu nggak terlalu membludak gitu. Maka kita harus mengingat adanya persamaan ini. Nah, di sini dijelaskan sebagaimana tekanan yang ada pada masing-masing kompartemen dari pembuluh darah itu gitu. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa ya mungkin selain dari yang tak jelaskan tadi ya, adanya kayak kompensasi dari lebih kecilnya ukuran arteri itu dan melalui persamaan V sama dengan F per A, maka karena penampangnya semakin kecil, kecepatan yang melalui arteri mungkin lebih tinggi gitu. Nah, tapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwasanya arteri itu menjadi pembuluh pertama yang harus menghadapi tekanan besar dari left ventricle gitu. Jadi memang ya sangat sudah ditentukan dan juga dipaskan lah sesuai fungsinya oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya memang dari fungsinya sendiri ya arteri itu yang sudah diperalati dan juga sangat mampu untuk bisa menerima tekanan yang sangat besar dengan distensibilitasnya yang lebih rendah dibandingkan dengan vena gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya kalau misalkan dari left ventricle, tekanan yang paling besar itu startnya dari left ventricle ya, baru di aorta. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya gitu, loh mas, kok yang di large artery itu dia tekanannya bisa sedikit naik dulu sebelum ini loh, dia kan kayak pas ini 120, terus kayak ini sedikit sedikit naik ya, baru dia turun gitu. Kenapa alasannya kok bisa jadi gini? Nah, alasannya adalah karena tekanan yang ada pada gampangannya kayak blood vessel-nya itu ya, jadi kayak gelombang tekanan dari ventricle yang dilanjutkan kepada blood vessel itu jalannya itu lebih cepat daripada darahnya gitu. Jadi gampangnya kayak kalau misalkan kalian pompa darah dari ventricle jegres gitu misalkan. Nah, tekanan dari left ventricle itu kan getarannya itu kan bukan getaran sih, ya getaran tekanannya ya. Jadi kayak getaran pressure-nya itu bakal nyampe ke large artery duluan dibandingkan darahnya. Jadi gampangnya kayak darahnya itu masih di aorta, tapi large artery itu udah dapat tekanannya gitu loh. Makanya pas diukur di sini, large artery itu bakal lebih tinggi. Karena darah itu belum masuk large artery, tapi large artery itu udah dapat tekanan gitu dari si left ventricle-nya gitu. Dan kenapa kok di large artery? Ya karena memang large artery itu yang jaraknya itu ya pas ngepas banget, dia itu mendapatkan tekanan yang
getaran tekanan tadi yang paling besar dari left ventricle-nya gitu. Ya gampangnya kalau misalkan kalian ngasih tekanan ke satu selang tekanannya sangat tinggi, maka kan kayak dengan adanya tarikan atau dengan adanya gelombang tekanan itu tadi, maka seluruh selang itu bakal dapat tekanan gitu loh secara nggak langsung. Sebelum bahkan cairannya itu nyampe ke situ. Nah, inilah alasan kenapa di large artery ini dia ada sedikit peningkatan tekanan gini loh. Nah, makanya kayak loh kok nggak dia langsung turun, tapi harus naik dikit dulu baru turun gitu. Nah, alasannya adalah tadi the wave of the pressure itu nyampe dulu ke large artery sebelum cairan darahnya itu nyampe ke large artery. Makanya terdeteksi tekanannya itu lebih tinggi di large artery gitu. Nah, kemudian hal yang pengen tak notiskan lagi di sini adalah pada tekanan sistolik, ya ini ya, pada tekanan sistolik, utamanya pada aorta. Kenapa kok di aorta ya? Karena kita ngukurnya harus di systemic blood pressure ya, dan systemic blood pressure yang paling dekat dengan jantung dan paling enak untuk diukur juga secara langsung adalah aortic pressure ya, karena kan dia paling dekat dari si katup kan. Jadi kalau misalkan mau masukin alat ke dalam situ paling visible juga gitu. Nah, di sini didapatkan suatu cikungan ini ya, cikungan kecil ini ya. Tikungan kecil ini namanya blip atau dicratic notch ya. Jadi atau incisura ya gampangannya. Biasanya disebutnya. Nah, ini sebenarnya apa gitu. Nah, incisura atau dicratic notch ini merupakan suatu fenomena yang terjadi akibat pada saat left ventricle itu berkontraksi, kan nanti bakal ada ini apa isometric contraction dulu ya. Jadi ventricle-nya itu kontraksi dulu, tapi belum buka si aortanya itu. Nunggu sampai tekanan di dalam ventricle itu lebih gede daripada tekanan yang di aorta. Terus pas tekanannya udah lebih gede, maka aortanya baru katup aortiknya itu baru kebuka gitu kan. Nah, tapi pas aortanya itu udah kayak tekanannya lebih gede, maka si left ventricle itu berarti bakal si aortic valve itu bakal nutup lagi kan. Nah, pas aortic valve itu nutup lagi, kan tekanan yang ada di dalam aorta itu bakal cukup drop kan. Kayak dia dapat gelaran tinggi dari left ventricle, setelah nutup kayak darah yang udah kedorong tadi, kan aorta kan benihnya kan kayak lengkung kan. Maka ada potensi darah tadi jatuh dulu ke bawah gitu. Jadi kayak jeglek gitu kan. Nah, pas jatuh lagi ke bawah itu memberikan suatu tekanan tambahan yang sangat kecil gitu. Jadi gampangannya gini, kalau misalkan di kinetic notch ini kita abaikan, maka harusnya bentuknya itu kayak gini, aortic pressure-nya. Naik, terus langsung turun gini, seret gitu. Kenapa kok ini ada naik kecil? Nah itu tadi, karena ada darah yang jatuh ke aortic valve, dor gitu kan. Nah pas dia dor gitu, itu kan kayak tekanannya kan bakal kayak, wih ada apa ini gitu, ada getaran lebih dikit lagi gitu. Nah getaran lebih dikit lagi itu tadi tergambarkan sebagai incisura yang ada di sini. Tuh. Hanya di systemic pressure pada pada systolic pressure di systemic circulation itu akan terlihat adanya incisura ini gitu. Tapi nggak ada mas di left ventricle ya, karena left ventricle nggak merasakan gitu. Yang merasakan kan si aortanya gitu. Nah, ini adalah basic principle dari circulatory function ya. Yang pertama adalah blood flow itu controlled according to the tissue needs. Yang aku bilang tadi, meskipun ada persentase yang membagi, tetapi berdasarkan waktu dan kondisi dan syarat dan ketentuan, maka jumlah darah yang disirkulasikan ke masing-masing sistem organ itu bisa berubah-ubah tergantung kebutuhannya. Ya tergantung misalkan tadi dalam kondisi olahraga, maka mana yang akan lebih dipasoknya darah dibandingkan sistem organ yang lain gitu. Yang kedua adalah cardiac output is the sum of all the local tissue flows. Jadi cardiac output kan rumusnya adalah stroke volume dikalikan dengan heart rate kan. Jadi dengan mengalihkan stroke volume yaitu berapa volume darah yang dipompakan dalam satu ventricular ejection, disitulah kalau misalkan dikalikan dalam 1 menit, yaitu dalam bentuk heart rate-nya, maka itu gambarnya adalah ukuran dari cardiac output yang merupakan jumlah dari darah yang diperlukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian yang ketiga, arterial pressure regulation is generally independent ya. Jadi independent of either local blood flow control or cardiac output control. Jadi gampangannya adalah regulasi dari arterial blood pressure-ku kadang-kadang itu ya dia punya kontrol dari si arterinya itu sendiri gitu. Jadi arteri sendiri pun itu bisa mengontrol bagaimana tekanan darah gitu. Jadi nggak harus bergantung pada blood flow-nya dan juga cardiac output-nya gitu. Jadi makanya ada central control sama ada peripheral control gitu. Nah,
Central control yaitu berarti yang mengatur tekanan darah itu dari jantungnya, entah dia dengan menurunkan stroke volume. Misalkan contohnya kita ada tekanan darah tinggi misalkan pada seseorang. Maka central controlnya adalah dengan ngasih obat-obatan di jantungnya. Jadi penurun heart rate atau penurun stroke volume biar si blood pressure yang rumusnya adalah total peripheral resistance dikalikan dengan cardiac output itu bisa turun. Atau yang paling general atau yang lebih sering lagi adalah si arterial control sendiri atau peripheral control. Yang dimana peripheral control ini dimainkan oleh pembuluh darah itu sendiri. Dengan cara apa? Ya dia memainkan si total peripheral resistance part dari rumus tadi gitu. Ya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ukuran lumennya itu sendiri gitu. Jadi dengan vasodilation. Nah, terus kalau misalkan kalian tanya, "Loh, Mas, kalau misalkan orang dengan tekanan darah yang tinggi misalkan. Nah, sorry, oh enggak, ini aku mencontohkan satu kasus tapi mungkin nggak berkaitan sama ini, tapi ini dulu aku pernah menanyakan hal ini gitu. Nah, misalkan sekarang kalian ada kasus misalkan seseorang mengalami pendarahan misalkan. Pendarahannya cukup hebat sehingga dia kayak blood pressure-nya itu drop banget gitu. Nah, dengan blood pressure yang sangat drop itu, maka biasanya obat yang diberikan kan ini kan. Oh, ini berkaitan nih, sorry. Jadi dengan blood pressure yang drop tadi, kita bisa kasih dua obat kan. Obat untuk meningkatkan cardio output, yaitu entah dengan peningkatan beta 1 melalui meningkatkan tekanan dari jantungnya atau meningkatkan heart rate. Atau kita juga bisa melakukan vasokonstriksi pada perifer gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, dan yang paling sering pasti ya, biasanya kan obat yang diberikan itu juga pasti memiliki efek vasokonstriksi kan. Karena dengan meningkatkan total peripheral resistance itu biasanya jauh lebih efektif untuk meningkatkan tekanan darah seseorang. Tapi kalau misalkan gitu, kan darah akan jauh lebih susah untuk sampai ke perifer. Karena resistensi yang di perifer itu udah sangat naik. Jadi kecepatan dari darah itu udah kayak gak nyampe gitu loh sampai ke perifer gitu. Jadi memang gitu. Karena memang kata Prof Bambang juga pas aku dan Nabil tanya ini ke Prof Bambang tuh jawabnya kayak karena memang kalau misalkan dalam kondisi seperti itu kita lebih mending untuk menjaga kekuatan dari blood vessel-nya. Jangan sampai blood vessel tuh collapse gitu. Jadi mending blood vessel-nya itu dipertahankan kekuatannya dan lebih mengorbankan peripheral tisunya gitu. Jadi misalkan kayak jari-jarinya ya wis biar mati dulu nggak apa-apa, penting blood vessel utamanya itu kayak masih termaintain dengan baik gitu. Jadi memang dalam kondisi seperti ini ada yang dikorbankan oleh tubuh kita. Nah, ini adalah kondisi dari resistance ya. Ini adalah flow ya. Jadi kalau misalkan di fisika sendiri, memang kalau misalkan kita udah memainkan penampang, maka kita harus memainkan konsep resistance ya. Yang dimana kalau misalkan kita anggap kecepatan yang ada di P1 itu sama dengan V, maka kecepatan di P2 atau di P2 ini ya, maka kecepatan di P2 ini udah lebih rendah nantinya. Karena apa ya? Karena adanya resistance ini ya. Gampangnya kayak udah energinya dari blood flow-nya itu udah keserap dan kegores-gores oleh resistensi dari penampangnya itu sendiri gitu. Utamanya di sini kan penampangnya punya resistensi. Sehingga P2 ini nantinya akan lebih rendah daripada P1. Kalau misalkan resistensinya itu ada pada suatu penampang ya, utamanya penampang yang bentuknya itu silinder atau selang gini ya gitu. Nah, inilah yang disebutkan juga tadi ya, bahwasanya dengan flow yang laminer itu akan terjadi parabolic blood flow gini ya. Jadi ada parabolic pattern. Nah, ini terjadi karena darah yang berada pada posisi paling dekat dengan penampang itu akan mendapatkan resistensi yang paling tinggi, sehingga mereka kecepatannya akan lebih rendah dibandingkan cairan yang ada pada tengah-tengah dari lumennya itu. Makanya terjadi itu kan parabola seperti ini. Nah, kenapa nggak terjadi Mas pada cairan yang dia itu turbulen gitu? Bayangkan aja cairan yang turbulen itu gampangannya kayak bahkan dengan cairan yang antar turbulen itu sendiri sudah bisa menghabiskan energi dari cairan atau blood flow-nya itu gitu. Nah, turbulence of blood flow inilah juga yang menjadi salah satu hal yang menjadi pelopor dari kondisi ini apa namanya pencetus dari aterosklerosis ya. Jadi atherosclerotic plaque itu salah satu patofisiologinya itu adalah adanya turbulence flow. Karena apa? Karena adanya tekanan darah yang terlalu tinggi ya. Jadi tekanan darah terlalu tinggi itu bisa menyebabkan turbulence of flow ini. Nah, turbulence of flow ini disertai dengan tekanan darah yang tinggi tadi secara bareng-barengan itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada endotel. Nah, kerusakan pada endotel tadilah yang membuka peluang untuk terjadinya penumpukan dari plak di subendothelial region
Sehingga kalau misalkan mengalami oksidasi, terus ada makrofag yang ke situ dan mengalami inflamasi, maka bisa terjadi aterosklerosis gitu. Nah, ini adalah skema dari resistensia. Apa yang pengen tak ajarkan dari sini? Jadi gampangannya, dalam tubuh manusia dengan pembagian sistem pembuluh darah yang seperti kayak tadi, kayak ada beberapa sistem organ, maka kita nggak pakai series resistance ya, tapi kita pakai parallel resistance. Apa yang perlu dipahami Mas dari parallel resistance yang ada di tubuh manusia ini? Konsepnya adalah ini yang tak biru-biruin. Yang pertama, kalau misalkan kita menambahkan satu lagi, misalkan ini kita cuma punya ini tiga di bawah ini ya, kita punya gastrointestinal, skeletal muscle sama skin gitu. Maka dengan menambahkan tiga sistem baru ini, jadi adding a resistance to the circuit, total resistance-nya itu bakal decrease gitu, nggak increase. Kenapa? Karena gampangannya kayak bebannya itu bakal dibagi-bagi rata gitu. Nah, akan tetapi dengan adanya jumlah sirkuit yang sama, kalau misalkan salah satu sirkuit aja itu ditingkatkan resistance-nya, maka sirkuit yang sisanya itu harus menerima jatah beban dari si sirkuit yang tutup tadi. Contoh misalkan di sini terjadi apa misalkan aterosklerosis yang sangat besar atau misalkan ada occlusion pada apa ya renal artery misalkan. Maka renal artery yang dia keoklut, misalkan kalau keoklut berarti dia kan mengalami occlusion secara 100% kan. Kalau occlusion 100% berarti kan resistensinya itu sangat tinggi bahkan sampai infinite sampai kayak yang nggak bisa dihitung gitu karena ya wes keblok jadi wes nggak bisa jalan darahnya. Nah, maka total resistance yang pada pembuluh darah yang lain itu harus meningkat untuk menerima beban dari si renal yang tadi terblokir gitu. Jadi gampangnya kayak bagi-bagi rata lah. Si ini nggak kerja, maka yang lain harus kerja lebih keras gitu. Tapi kalau misalkan di sini ada 6, artinya ada 6 saluran, terus kita tambahin lagi kayak 6 ini misalkan kerjanya adalah 2X misalkan. Terus karena ada dua pekerja tambahan, maka 6 2X ini tadi bisa turun beban kerjanya gitu. Makanya adding a resistance bakal menurunkan total resistance-nya gitu. Nah, berkaitan dengan apa Mas tadi, si resistance tadi? Maka si resistance tadi itu jarang. Oke. Resistance tadi itu berkaitan sama ini ya. Jadi kayak parabolic velocity yang terjadi di pembuluh darah. Nah, sekarang aku ingin menanyakan kembali ke satu rumus tambahan ya, yaitu Poisson law ya. Jadi Poisson law itu dia tuh menambahkan satu teori. Sebentar ya guys. Iklan 5 menit guys. Aku tak pindah lokasi dulu. Aku di jalan ini takutnya nanti nyale jelek-jelek. Oke, gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan dari Poisson law ini yang bisa ditangkap adalah intinya yang paling sering ditanyain kalau misalkan dari rumus ini itu biasanya itu ini kan pokoknya gampangnya dia itu menjelaskan terkait tentang blood flow ya. Jadi kayak gimana aliran darah yang ada pada suatu penampang. Jadi kayak di dalam suatu selang ini gitu. Nah, yang paling sering ditanyakan itu pasti adalah si R pangkat 4-nya ini gitu. Karena apa? Karena gampangannya kalau misalkan
diameternya itu kalian tambah, itu flow-nya akan sebanding dengan diameter penambahannya tadi dipangkatkan 4 gitu. Jadi misalkan kayak ini diameternya kalau misalkan kalian jadiin 2, maka eh, kecepatan dari alirannya itu akan meningkat 2 pangkat 4 gitu. Jadi 16 kali lipat gitu. Jadi intinya adalah kalian harus hafalkan si Poisson law ini karena dia itu gampangannya kayak jadi salah satu momok keberadaan atau hukum utama dari sirkulasi ya, dimana kayak gampangannya menjelaskan bagaimana blood flow itu diatur oleh beberapa mekanisme dan salah satunya nanti mungkin berkaitan dengan sistem simpatis dan juga parasimpatis dalam utamanya simpatis ya dalam menjaga tekanan darah yang ada pada sistem sirkulasi gitu. Nah, selain dari diameter tadi, di Poisson tadi kan juga ada yang namanya ini ya, rho ya. Jadi rho ini menggambarkan bagaimana viskositas itu juga memiliki pengaruh kepada blood flow gitu. Jadi semakin tinggi viskositas, maka blood flow itu akan semakin rendah. Karena gampangannya kayak resistensi yang diakibatkan oleh seret menyeretnya si darah itu akan semakin tinggi. Sehingga kalau misalkan darahnya itu semakin seret menyeret, maka darahnya itu akan semakin lambat gitu kan jalannya gitu. Sebentar guys. Oh, wong ki anu tok. Rapopo bel-belan tok. Oke, nah lanjut. Iki jangan mic ya. Oke, sip. Nah, oke lanjut. Nah, kalau dari gambar yang ini, gambarnya kayak, sorry. Kalau dari yang gambar ini menunjukkan kayak bagaimana viskositas dari darah itu bisa meningkatkan atau menurunkan tekanan darah gitu. Nah, tapi kalau yang ini berkaitan sama ini sih, sama apa vasokonstriksi sama vasodilatasi ya tadi ya berkaitan sama blood flow yang di Poisson law juga. Nah, sebenarnya kayak kalau misalkan dalam kondisi-kondisi penyakit di seorang pasien itu kalau semakin rendah viskositas darahnya, misalkan karena anemia, sehingga red blood cell-nya kan akan semakin sedikit kan. Jadinya itu kayak semakin encer gitu darahnya. Nah, kalau misalkan semakin encer, berarti ya viskositasnya akan semakin rendah kan, atau Reynolds number-nya tadi itu. Nah, kalau misalkan apa? Sorry bukan Reynolds number, viscosity rho ya, rho atau viscosity. Eh, bukan rho sih, apa ya cara mocone iki ya, angka apa? Yang kayak n ini, kayak ini ya, ini kayak viskositas itu. Nah, terus kalau misalkan polisitemia, berarti darah itu semakin banyak sel darah merahnya. Jadi hematokritnya semakin tinggi, sehingga viskositas darah juga akan semakin tinggi. Nah, ini juga gampangnya ya menjelaskan ya, kalau misalkan ada sympathetic inhibition sama sympathetic stimulation ya. Jadi sympathetic stimulation ini berarti ada peningkatan, ada penurunan eh, volume, bukan volume, penurunan lumen atau penurunan diameter dari pembuluh darah. Kalau misalkan sympathetic inhibition berarti terjadi peningkatan diameter ya. Jadi ini vasodilatasi, yang di sini adalah vasokonstriksi. Nah, kalau misalkan di sini juga dilihat bahwasanya semakin kecil ukuran dari pembuluh darahnya, ya, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah tekanannya akan semakin meningkat gitu. Tapi pada satu titik yang sama, di tekanan yang sama, itu nanti blood flow-nya dia akan semakin kecil gitu. Nah, kemudian apa ya? Oh ya, ini kalau misalkan di sini juga ini digambarkan ya, bahwasannya tekanan yang juga cukup memainkan di sini adalah tekanan yang di dalam dan juga dari dalam lumen menekan keluar dan juga dari luar lumen bisa menekan ke dalam gitu. Sehingga tekanan yang benar-benar dihitung di sini adalah transmural pressure-nya. Jadi kayak tekanan di tengah-tengahnya gitu. Nah, kemudian yang menjadi tadi ya hambatan kenapa kok bisa terjadi parabolik apa parabolic flow, parabolic pattern, atau juga bisa terjadi penurunan kecepatan dari atau penurunan flow dari darah yang di dalam lumen pembuluh darah. Nah, itu karena adanya shear stress ini ya. Jadi ya, guys, yang aku bilang tadi semua resistance itu kurang lebih kayak salah satu penyusunnya atau salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan blood flow karena ada resistance tadi adalah karena ada shear stress ya. Jadi kayak gampangannya gaya gesek yang dihasilkan oleh endotel terhadap si cairan yang ada di dalam lumennya gitu. Dan kalau nggak salah, si pembentuk dari shear stress yaitu, aku lupa. Kalau nggak salah itu namanya apa yo? Kayak gampangnya rambut-rambut, bukan rambut sih. Kayak semacam glikoprotein yang berada pada lapisan atasnya si ini apa?
pembuluh darah endotel ini ya. Dan itu kayak temuan baru gitu. Jadi ada temuan baru bahwasanya ada kayak semacam glikoprotein yang nonjol-nonjol ke arah dalamnya dari si lumennya yang juga memberikan eh, kontribusi terhadap pembentukan shear stress. Nah, selanjutnya kita membahas terkait tentang vascular distensibility dan function of arterial dan juga venous system. Nah, di sini yang dibahas adalah terkait tentang distensibilitas dari vaskular ya. Jadi kayak seberapa bisa dimelarkan si pembuluh darah itu gitu. Nah, dan pokoknya intinya adalah the veins itu masih more distensible daripada arteri ya. Nah, ini juga berkaitan dengan struktur histologis dari arteri juga vena yang berbeda kalau misalkan dipotong penampang ya. Kalau misalkan arteri kan dia memiliki lapisan otot yang cukup tebal yang dimana memang tidak memiliki kemampuan distensibilitas yang cukup baik. Sedangkan vena itu dia itu lebih banyak zat-zat yang distensible lah dibandingkan dengan si arteri. Nah, kalau ini yaitu apa vascular compliance ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi secara definitifnya total quantity of blood that can be stored in a given portion of the circulation gitu. Jadi kayak seberapa bisa menampung darah di bagian-bagian sirkulasi tertentu gitu. Nah, hitung-hitungannya adalah increase in volume dibandingkan dengan increase in pressure. Maksudnya apa? Ya, kalau misalkan kita tambahkan di situ semakin banyak volume darah, maka seberapa besar tekanan itu akan meningkat gitu. Kalau misalkan tekanan meningkatnya itu semakin besar, akan semakin rendah. Karena yo si pembuluh darah itu kan banyak kayak melawan gitu. Jadi dia tuh kayak gak mau dimelarkan. Jadi dia akan memilih untuk lebih kayak jangan terlalu dia tuh nggak mau kalah sama tekanan yang diberikan dari volumenya gitu. Tapi kalau misalkan vascular compliance itu tinggi, berarti pressure-nya itu rendah. Pressure yang diberikan oleh pembuluh darah itu rendah. Sehingga volume kalau misalkan kita masukin volume banyak di situ, maka pressure-nya itu yang dari arterinya itu kayak gak mau melawan terlalu pembuluh darahnya itu kayak gak mau melawan terlalu banyak. Contohnya ya di vena. Vena kan distensibilitasnya itu tinggi. Sehingga dia increase pressure-nya itu nggak terlalu gede karena dia kan ya tadi unstressed volume kan. Jadi kayak dia menerima dengan lapang dada kayak oh ya wes kamu mau di sini banyak, ya wes aku ngikut gitu. Tapi kalau di arteri dia tuh kalau misalkan dimasukin cairan banyak di situ, arteri itu kayak gak mau gitu, dia tuh epean gitu, dia tetap ingin memberikan tekanan kepada lumen gitu. Jadi akhirnya dengan tekanan yang gede tadi, compliance itu dia semakin rendah, sehingga dia kayak kapasitasinya dari darah yang bisa berada di arteri itu lebih sedikit daripada yang ada di vena. Nah, ini adalah perbandingan dari tekanan dan juga volume yang bisa ditampung oleh arteri dan juga vena ya. Bisa kita lihat bahwasannya si arteri dia itu tekanannya itu akan semakin jauh lebih tinggi dibandingkan yang di dalam vena. Tapi volumenya juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan vena ya. Kalau misalkan di vena dia sangat kecil tekanannya tapi volumenya sangat besar. Dan ini kalau misalkan di ya sini gampangannya kayak garisnya akan bergeser-geser sesuai dengan apakah ada stimulasi simpatis maupun parasimpatis ya. Dan intinya kalau misalkan ada simpatis, maka tekanannya itu akan semakin eh, kalau misalkan ada simpatis, stimulation ya. Oke. Oh, ini ya, sorry. Nah, kalau misalkan ada simpatis, maka gampangannya kalau misalkan buat si arteri, dia akan berubah akan lebih ke arah volumenya ya. Karena kalau misalkan dikasih simpatis, maka kan dia kan akan semakin vasokonstriksi. Nah, semakin vasokonstriksi itu akan merubah kondisi dari berapa jumlah tumpukan darah yang bisa ditampung. Tapi kalau misalkan di vena, dia lebih mengarah pada tekanannya. Karena dia semakin di vasokonstriksi, venokonstriksi, maka dia semakin tinggi nanti tekanannya. Makanya kalau misalkan terjadi venokonstriksi itu, yang kita lihat bukan lebih ke arah berapa tampungan darahnya, tapi seberapa cepat darah bisa kembali ke jantung. Jadi kayak lebih ke arah venous return-nya. Makanya kalau misalkan di venoconstriction itu meningkatkan venous return. Karena apa? Karena kita nggak lihat dari resistensi, tapi kita lihatnya kayak semakin besar tekanan di venanya, maka gampangannya semakin digencet untuk masuk kembali ke jantung gitu. Tapi kalau vasoconstriction, kita lebih lihatnya karena resistensinya gitu dengan volume yang lebih rendah juga. Makanya biasanya kita lebih mengarahkan simpatetik yang di pembuluh darah arteri itu kita kaitkan dengan tekanan darah. Jadi kita lebih melihatnya ke cardiac output dan juga blood pressure. Tapi kalau misalkan di sympathetic innervation ke vena itu kita lebih kaitannya nanti ke venous return dan juga venoconstriction gitu.
Nah, kalau di sini itu ditampilkan ya bagaimana gambaran efek dari intravascular pressure pada injecting volume mata darah di pembuluh darah ya gitu. Jadi gampangannya kayak dia itu semacam delayed compliance atau stress relaxation. Aku harus tak lagi kok. Bentar, bentar, bentar. Oh, sorry, sorry. Oke, jadi gampangannya yang ini tuh kayak apa ya? Semacam kompensasi gitu lah dari pembuluh darah gitu. Jadi kalau misalkan volume dalam darah itu akan semakin tinggi, maka dia tuh pressure-nya tuh kayak nggak langsung turun gitu loh. Jadi dia tuh kayak delay dulu untuk compliance-nya. Gampangannya kan kalau misalkan kalian bayangin ada pembuluh darah arteri yang dia tiba-tiba kayak dikasih darah yang semakin banyak gitu di situ. Maka dia nanti kayak untuk kompensasi penurunan tekanan darahnya itu nggak yang langsung terjadi secara tiba-tiba. Jadi ada ini kayak delayed compliance-nya ini gitu. Kalau misalkan tekanan darahnya atau jumlah darahnya itu semakin turun tiba-tiba, maka compliance itu juga akan secara delayed juga. Jadi kayak stres karena ada peningkatan darah dan relaxation karena adanya penurunan darah itu sama-sama delayed gitu. Nah, ini ya tadi kita sebut sebagai necrotic notch atau incisura yang terjadi pada systolic portion dari blood pressure. Dan ini kalau misalkan terjadi di abnormal pressure pulse contour ya. Jadi kalau misalkan di orang normal itu tekanan darahnya kan segini. Kalau terjadi arteriosklerosis atau pengerasan dari dinding lumen pembuluh darah arteri, maka tekanan darah itu akan semakin naik. Karena apa? Ya karena dia semakin kaku gitu. Kalau semakin kaku, berarti kan dia hitungannya tekanan di situ kayak semakin besar banget, gak ngikut dari jumlah darah yang di dalam lumennya. Kalau ini adalah aortic stenosis ya. Kalau misalkan terjadi aortic stenosis, maka jumlah darahnya itu akan semakin rendah ya masuk ke dalam aorta gitu. Dan sorry, iya, iya benar sih. Kalau misalkan dari aorta itu nanti juga karena adanya aortic stenosis ini, maka si dikritiknya juga nggak bakalan gitu kelihatan. Karena itu tadi kayak jumlah darah yang bisa mengagetkan si aorta karena adanya yang tumpah balik lagi ke aorta itu kayak nggak gitu banyak gitu. Makanya nggak gitu kelihatan juga. Nah, ini kalau misalkan di patent ductus arteriosus ya. Jadi kalau misalkan di patent ductus arteriosus tuh dia dalam kondisi stol pun itu sorry, dalam kondisi stol tuh dia tuh tekanan darahnya sangat rendah gitu. Karena ada jalur lain gitu. Dan jalur lainnya itu pun sebenarnya sama sih kayak balikinnya itu juga nanti ke sistem sirkulasi gitu. Tapi karena jalur lain tadi, maka tekanan darah yang bisa masuk melalui aorta itu tadi nggak bisa tinggi itu sorry, tekanan darah dari aorta itu nggak bisa di-maintain terlalu banyak dalam kondisi diastolnya. Tapi kalau misalkan pada saat sistolnya itu masih bisa tinggi ya, karena itu tadi darahnya itu tetap bakalan masuk ke pembuluh darah sebenarnya, tapi pembuluh darah sistemik sebenarnya. Tapi buat kondisi kondisi diastolnya itu bakal drop gitu. Kalau ini buat aortic regurgitation, sebenarnya kurang lebih sama. Tapi kalau buat aortic regurgitation itu dia konsepnya untuk jalan tembusnya itu nggak melalui ductus arteriosus, tapi jalan tembusnya itu ya melalui aorta yang masih bolong gitu. Oke gitu. Nah, ini adalah transmission of pressure process. Ini sebenarnya kurang lebih kayak tadi sih, kayak bagaimana tekan dari pembuluh darah yang di sentral kurang lebih seperti aorta ke perifer ya sampai ke kapiler dan juga bagaimana gambaran dari tekanannya. Jadi kayak gampangannya ya, tekanan semakin ke pinggir itu semakin turun gitu. Soalnya tadi ya ada eh, pressure wave yang ada ke large artery yang dimana di large artery itu dia biasanya lebih tinggi untuk tekanan darahnya dibandingkan sama yang di proximal aorta atau di aorta. Nah ini untuk auskultasi, gambarnya kalau misalkan di auskultasi misalkan kita pakai cuff, itu dia itu gambarnya kayak kita ngukur. Gampangnya cuff itu kan dia kan memberikan tekanan eksternal kepada pembuluh darah. Nah, tekanan eksternal ya, contoh misalkan seseorang itu tekanan darahnya, kita ngomongnya sistol dulu ya, sistolnya misalkan dia 120 misalkan. Nah, kalau misalkan kita kasih tekanan eksternal sebanyak 120 mmHg, maka minimal 120 itu udah bisa ngegencet tekanan dari darah yang mendorong keluar gitu. Jadi kita bisa kembali ke konsep yang tadi. Nah ini, kita ke konsep yang ini. Jadi misalkan internal intravascular pressure-nya itu kita di seseorang itu 120 misalkan.
tapi kita kasih external pressure sebanyak 120 juga, maka transmural pressure-nya itu bisa jadi nol gitu. Jadi difference pressure-nya dari dalam dan luar itu sama dengan nol. Sehingga kalau darah itu sama dengan nol, jadi kan kayak nggak ada aliran yang melalui situ kan. Atau mungkin kayak ya sak siprit aja. Gampangnya kita buntuin ini pembuluh darahnya gitu. Nah, kalau sekarang kita buntuin pembuluh darahnya ini, makanya biasanya kita diminta untuk meningkatkan lebih dari 20 plus dari si tekanan darah di orang itu gitu. Jadi kayak sistolic palpator kan. Tujuannya apa? Ya kita pengen memastikan bahwa difference-nya itu nggak nol aja, tapi benar-benar sampai negatif 20 misalkan ya di dalam ini. Sehingga di dalam ini benar-benar kolaps gitu, benar-benar ketutup pembuluh darahnya. Sehingga pas kita lepas pelan-pelan untuk si cuff kita pelan-pelan turunin tekanannya sampai kurang lebih 2 milimeter hidrargyrum per detik misalkan. Itu nanti harapannya kayak kita bisa mendeteksi kapan tekanan di dalam itu berhasil mendorong si tekanan dari luar ini gitu. Dan detupan pertama itulah yang kita deteksi sebagai tekanan sistolik ya. Kan tekanan sistolik kan tekanan pada saat darah itu pada saat jantung itu memompa gitu. Makanya dia tekanannya kuat kan kayak dup 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 gitu kan. Nah, kalau diastolik kayak gimana Mas itu? Diastolik itu kan sebenarnya kan tekanan pada saat darah itu gak dipompa dari jantung gitu. Tapi sebenarnya sedang ada pompaan dari si entah sisa tekanan dari pembuluh darahnya. Sorry, sisa tekanan dari ventrikel kiri atau tekanan dari si dinding arteri itu sendiri gitu. Makanya kita tunggu sampai suara dup-dup-dupnya itu hilang. Karena pada saat dup-dup-dupnya hilang itu, suara hilang pertama itu berarti suara pada saat nggak ada kontraksi dari left ventricle dan ya wes itu mesti sih diastolnya gitu. Tapi kalau misalkan kita kayak setelah hilang kita tunggu beberapa saat kita udah nggak bisa ngebedain kan mana sistol mana diastol. Tapi dengan kita tahu kayak setiap dup 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 itu adalah tekanan sistol, maka pada saat berhenti terakhir kali itu adalah tekanan diastol yang sebenarnya gitu. Jadi setelah sistol, tapi setelah itu kan udah kayak hening kan. Pas hening itu kan berarti kan kayak tekanannya itu udah normal di situ. Jadi gampangannya udah kondisi normal dan kita tahu kalau misalkan itu tuh setelah sistol, berarti dia pasti tekanan darah diastol gitu. Itu sebenarnya konsep dari pengambilan darah melalui pengambilan darah, pengecekan tekanan darah menggunakan tensimeter. Nah, kemudian di sini adalah konteks atau definisi dari mean arterial pressure ya. Jadi mean arterial pressure itu gampangannya adalah rata-rata dari tekanan darah yang sudah dikalibrasi dari systolic dan juga diastolic blood pressure. Kenapa rumusnya kok 2/3 diastol dikali dengan sepertiga sistol? Karena kalau misalkan kita lihat dari grafik tekanan darah tadi ya, blood pressure systemic, dia itu diastol itu kurang lebih 2 kali lipatnya dari sistol untuk massa tekanan darahnya. Sehingga kontributor utama dari tekanan darah pada umumnya adalah si diastol. Maka dia dapat porsi lebih banyak, yaitu sebanyak 2/3. Sistol itu sepertiga. Mungkin ada rumus-rumus yang kayak pakai angka-angka atau yang berbeda, tapi rumus paling sering yang dipakai itu adalah yang rumus tadi ya. Jadi rumus 2/3 diastol ditambahkan dengan sepertiga dari tekanan sistol. Nah, seiring berjalannya usia, di sini kan digambarkan kayak with age ya. Jadi semakin naik usia itu dilihatkan tekanan darah itu biasanya semakin tinggi. Nah itu karena apa? Yo, bayangkan aja tekanan darah itu kan salah satu regulator paling utamanya kan dari tadi aku bilang adalah generally si pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darah itu apal gitu kayak oh aku biasanya tuh didorong segini loh sama darah yang ada di dalam lumen gitu. Nah, tapi seiring berjalannya usia itu biasanya terjadi pengerasan dari pembuluh darah. Nah, semakin keras pembuluh darah atau kondisi yang disebut sebagai ini harusnya bukan aterosklerosis ya, ini arteriosklerosis harusnya. Kalau aterosklerosis itu plak gitu loh, kayak penumpukan penumpukan plak eh, lemak itu loh dan proses inflamasi dan lain sebagainya tadi. Tapi kalau arteriosklerosis itu adalah pengerasan dari lumennya itu, entah karena kalsifikasi atau memang penurunan dari zat-zat yang bisa menyebabkan disensibilitas gitu. Nah, peningkatan ini secara bertahap itu kayak pembuluh darah itu mikir loh. Aku biasanya tuh didorongnya sama darah yang ada di dalam itu sebesar ini loh didorongnya gitu. Tapi karena si pembuluh darah itu sendiri tuh kayak mengalami gangguan karena dia semakin keras, maka dorongan yang biasanya dari lumen pembuluh darah itu kan kayak loh, kok aku didorongnya kok nggak semaksimal biasanya gitu. Ya karena dia mengalami pengerasan sebenarnya, tapi dia nggak sadar diri bahwa yang rusak itu sebenarnya dia, bukan si darah yang di dalam lumennya. Dan karena dia merasa kayak, wah, ini tekanan darah semakin rendah lagi. Padahal aslinya dia yang rusak kan. Aku harus meningkatkan ke
tekanan darahnya gitu. Jadi entah dia bilang ke pusat atau dia punya sistematika untuk menyebabkan terjadi vasokonstriksi lebih lanjut misalkan untuk meningkatkan tekanan darahnya tadi. Maka secara nggak langsung itu akan jadi lingkaran setan gitu. Jadi kayak ada arteriosklerosis yang sedikit mengeras, terus pembuluh darah kayak merasa dia kurang didorong oleh darah, terus darah semakin dorong kan, terus semakin rusak lagi pembuluh darahnya, terus dia semakin berusaha meningkatkan tekanan darah lagi, terus akhirnya tekanan darah akan semakin naik lagi. Jadi kayak muter, terus akhirnya tekanan darah itu lama-kelamaan bakal naik dengan sendirinya. Makanya hipertensi itu sebenarnya suatu kondisi fisiologis karena usia ya. Ya sebenarnya patologis ya, tapi kayak dalam konteks ini ya memang ini adalah kondisi dari penuaan gitu kayak penurunan fungsi ya, bukan kondisi yang patologis yang memang sering sekali ini dialami oleh setiap orang. Nah, ini adalah terkait dengan venous resistance ya. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita balik ke vena, vena itu dia itu tekanannya itu sangat rendah. Jadi tekanan vena itu belum serendah itu, sehingga kayak kalau misalkan dari hitung-hitungan dia itu perbandingannya sama arteri itu sangat jauh gitu loh. Nah, bahkan dalam beberapa kondisi, vena itu, ya meskipun kita tahu ya, kalau misalkan aliran dari vena itu dibantu oleh katup one way valve-nya, sama dibantu oleh tekanan dari si skeletal muscle. Tapi ada beberapa lokasi yang memang dia itu kayak kalau misalkan kegencet sama lokasi tersebut, bahkan tekanannya itu bisa nol di situ. Jadi kayak darahnya itu nggak bisa lewat. Di mana aja tempatnya? Eh, Tepatnya itu adalah di ini ya, kayak rib collapse misalkan, terus axillary collapse misalkan. Jadi misalkan kayak ini adalah patokan biasanya kalau axillary collapse ini ada apa ya? Aku lupa nama sign-nya. Kalau misalkan pokoknya di pasien-pasien yang mengalami pankreas tumor, jadi di pankreas tumor itu kalau misalkan pasien itu kamu suruh angkat tangan agak lama, itu akan biru eh, si pasiennya itu. Jadi kayak gampangnya rib collapse sama axillary collapse itu dimaksimalkan dengan pasiennya itu disuruh abduksi 180 derajat gitu. Jadinya di sini tuh darah itu ngepul di sini. Jadi kayak yang dari atas tuh nggak bisa turun gitu. Nggak bisa masuk ke dalam jantung kan. Di sini kan ada jugular vein yang sinistra ini misalkan ya gitu. Jadi kayak dengan adanya kolaps-kolaps ini mungkin memberikan kerugian tadi ya kalau misalkan ada penyempitan gitu. Tapi sebenarnya juga memberikan keuntungan karena menyebabkan terbentuknya gradien tekanan yang semakin besar. Jadi karena di perifer itu adalah tekanannya udah cukup kecil, maka yang di tengah-tengah itu harus atau yang di aksial di pusat itu tekanannya juga harus semakin kecil gitu. Biar pergerakan darahnya itu masih bisa mengandalkan perbedaan gradien konsentrasi, perbedaan gradien tekanan. Nah, di sini bahkan disebutkan ya, ini adalah ukuran ya. Kalau misalkan orang itu lagi berdiri, bahkan tekanan dari gravitasi itu kayak udah bisa sangat memberikan influence pada vena gitu. Karena kayak vena itu semalas-malasan gitu loh. Bisa bukan malas-malasan dalam konteks kayak dia itu nggak ada upaya untuk meningkatkan tekanannya karena memang ya dia nggak perlu bantuan dari apa pembuluh darah yang membungkus dia ya. Mungkin kayak ya bahkan dia nggak punya sorry pembuluh darah smooth muscle. Jadi dia kan kayak nggak dibungkus oleh smooth muscle. Maka untuk yang mengkontribusikan pada tekanan dia itu ya pada valve dan juga pada eh, bergantung pada skeletal muscle untuk meningkatkan tekanannya gitu. Nah, yang di gambar sebelah kiri ini adalah kondisi pada saat seseorang itu berdiri. Makanya kalau misalkan bahkan di sini kita bisa lihat ya bahwasanya di ujung kaki itu tekanannya bisa lebih atau plus 90 mm hydrogyrum gitu. Artinya apa? Artinya adalah kalau misalkan orang berdiri, atau misalkan orang upacara misalkan. Makanya kalau orang upacara 15 menit 30 menit aja gitu. Itu darah itu bisa ngepul di kaki semuanya. Makanya kalau misalkan orang itu upacara dan dia full berdiri 15 menit 30 menit tok gak gerakin kaki sama sekali, darah itu bisa berhenti di situ dan orangnya bisa pingsan gitu. Jadi pingsannya bukan karena kepanasan tapi ya karena darah itu gak sampai otak gitu karena kena gravitasi tuh jadi darahnya gak mau naik. Dan karena itu tadi, karena distensibilitas vena itu sangat tinggi, sehingga darah itu semua itu ngepul di vena. Jadi vena di kaki itu sangat banyak darahnya, jadi kayak gak mau naik ke atas. Bahkan di otak itu bisa negatif gitu loh tekanan darahnya itu. Makanya kayak sangat luar biasa tuh. Jadi tekanan negatif itu adalah aku bilang tadi kan. Tekanan positif itu kan kayak tekanan yang diberikan keluar gitu kan. Tekanan darah yang diberikan ke arah pembuluh darahnya. Tapi kalau tekanan negatif, maka bahkan itu udah hampir kolaps gitu loh, si tekanan darahnya itu. Tapi untungnya, kenapa nggak sampai kolaps? Karena si yang negatif ini bukan pembuluh darah, tapi dia itu dural venous sinus loh. Venous sinuses. Jadi
dural venous sinus kan sebenarnya kan dia itu bukan pembuluh darah, tapi dia itu rongga ruangan di antara dura mater sama arachnoid mater kan. Jadi di antara dura mater dan arachnoid mater itu kayak ada rongga yang dilapisi oleh memang selapis ya kurang lebih endotel vena sih, tapi kayak dia memang rongga yang disiapkan. Jadi kayak udah ada penyangganya gitu loh. Jadi meskipun tekanannya negatif, dia nggak sampai kolaps gitu. Makanya di sini ada fun fact-nya bahwasanya bahkan kalau ada operasi di otak itu negatif pressure-nya yang ada di dural venous sinus itu bahkan bisa nyedot udara dari luar. Bisa menyebabkan hydrostatic suction ya. Makanya kalau misalkan di sagittal sinus itu open during surgery, udara itu bisa masuk ke dalamnya dan bisa menyebabkan air emboli gitu. Jadi kayak bisa terjadi emboli tapi karena ada gelembung udara dan itu bisa bahaya. Dan ini biasanya juga sering terjadi air emboli ini pada penyelam-penyelam gitu. Makanya orang-orang yang penyelam di kedalaman yang sangat tinggi itu biasanya setelah dia naik ke permukaan, dia dimasukin ke semacam ruangan untuk dekompresi gitu. Tujuannya adalah untuk memecahkan bubble-bubble udara biar nggak menyebabkan terjadinya air emboli ini. Gitu. Soalnya kalau air emboli ini terjadi secara terus-menerus, itu bisa menyebabkan kematian karena kayak udara kalau di dalam tubuh kan sebenarnya dia nggak berada di situ harusnya kan. Dan di situ juga tubuh kita nggak punya mekanisme untuk memecahkan gelembung udara tadi gitu. Masa harus ada kayak semacam duri-duri kecil di pembuluh darah kayak misalkan jaga-jaga ada gas kan ya nggak mungkin gitu. Bahkan gas juga nggak punya tempat lari kalau misalkan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah ini ya, ini adalah mekanisme pumping dari tekanan darah dari vena itu ya. Jadi mekanisme pumping dari vena itu dia itu menyebabkan darah itu bisa berjalan one way meskipun dia dengan tekanan yang sangat kecil ya. Dan one way-nya itu melalui valve dan bantuan dari skeletal muscle pumping gitu. Jadi pumpingnya ini namanya adalah venous pump atau muscle pump ya. Jadi dia benar-benar mengandalkan kekuatan dari si skeletal muscle tadi. Dan tekanannya itu dijaga dengan keberadaan dari valve-valve ini gitu. Jadi gampangnya, misalkan di sini banyak darah misalkan, terus di sini ada ototnya ini gencet keluar, maka darah kan naik ke atas tuh. Nah, pas darah naik ke atas kan dia udah nggak bisa balik, maka di sini udah nggak gitu banyak lagi darahnya. Darahnya pindah ke atas ini dan seterusnya sampai masuk ke dalam jantung gitu. Jadi mekanisme kayak gitu untuk bisa menjaga agar tekanan di dalam vena itu tinggi gitu. Apa tadi? Oke, aman-aman. Makanya ini ya, eh sebentar guys, tak pindah tempat dulu. Oke, lanjut lagi guys. Aku udah berada di lokasi. Wah, 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 wah. Oke, lanjut lagi. Nah, pada saat itu, kalau misalkan valve-nya ini kolaps ya, kan logikanya gini. Kalau misalkan dia kolaps, maka darah itu kayak misalkan udah dinaikkan ke sini misalkan. Kan dia bisa balik lagi ke bawah tuh. Akhirnya darah itu ngepul di sini terus. Kayak darah itu gak mau jalan ke atas gitu loh. Kayak dia menurun di sini terus. Akhirnya terjadi eh valvular insufficiency. Jadi kayak venanya itu akan nah lama kelamaan sehingga terjadi varicose vein. Jadi kayak terjadi varicose gitu atau varises ya. Oke, kemudian yang ketiga, subtopik yang ketiga, kita akan membahas terkait tentang microcirculation dan juga lymphatic system. Nah, ini sangat asik menurutku karena microcirculation juga lymphatic system, utamanya si lymphatic system ya. Lymphatic itu dia itu sistemnya mirip banget sama vena gitu, tapi dia punya beberapa fitur tambahan yang membuatnya itu dia sangat khas dan juga sangat khusus untuk si lymphatic system ini sendiri. Gitu. Yang pertama adalah
kita akan mulai dulu dari si microcirculation. Jadi arteriol itu merupakan segmen dari microcirculation yang memiliki muskularitas yang sangat besar ya. Makanya tekanan darah atau resistensi perifer itu dikontribusikan paling besar oleh atau diatur paling besar oleh si arteriol gitu. Makanya misalnya kalian biasanya kayak lebih sering dengar arteriolar resistance gitu. Jadi kayak dia itu atau arteriolar constriction gitu. Jadi memang otot-ototnya itu menjadi salah satu penentu tekanan darah karena ya dia memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan tekanan eh bukan tekanan sih, meningkatkan peripheral resistance gitu. Dan dialah juga yang nanti bertugas untuk mengatur kayak darah itu harusnya kemana, harus ke skeletal muscle kah pada saat olahraga, maka yang di lain juga dikonstriksi, yang di skeletal muscle di vasodilatasi dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, karena kita sudah mulai masuk ke microcirculation, maka kita juga sudah bisa mulai membahas terkait tentang cairan-cairan yang ada di dalam darah itu, jalannya dia tuh larinya kemana aja, selain dari di dalam pembuluh darah tok gitu. Jadi, zat-zat dan juga cairan yang ada di dalam pembuluh darah, dia itu bisa keluar dari pembuluh darah. Salah satunya yang paling dekat adalah menuju interstitial space ya. Melalui apa? Melalui ini intercellular cleft yang paling sering atau melalui caveola atau caveolin ini ya. Jadi di seiring pembuluh darah itu ada bentukan-bentukan kayak cekungan-cekungan gini ya. Nah, ini bentuk lebih besarnya. Nah, namanya adalah caveola. Nah, caveola itu punya yang namanya caveolin ini yang kayak biru-biru ini ya. Caveolin ini nanti bakal ngebantu untuk ngepindahin zat-zat yang nggak bisa pindah secara langsung gitu. Jadi kayak dia itu gampangnya sebagai integral jadi memang dia cekupan alami yang berada di sini. Nah, mungkin dalam beberapa organ itu terdapat por-por atau lubang-lubang alamiah yang memang bertujuan untuk meningkatkan itu tadi ya. Waduh, sebentar guys, ganti wifi. Oke, lanjut. Itu ya. Contohnya misalkan di brain. Brain itu dia itu kayak bahkan si caveolinnya itu diminimal mungkin biar tight junctionnya itu bisa tetap terjaga gitu. Di liver kebalikannya. Di liver itu dia butuh zat-zat seperti bahkan plasma itu bisa masuk tembus melalui pembuluh darahnya. Maka dia nearly wide open. Di gastrointestinal kapiler dia juga midway, tapi nggak segede di liver gitu, nggak segede juga di muscle. Terus juga buat ke glomerular glomerular capillary of kidney dia bahkan juga lebih gede tapi nggak sampai tembus protein gitu. Pokoknya paling gede itu di spleen misalkan. Spleen itu paling gede bahkan sel darah merah itu bisa tembus. Terus di bawahnya spleen itu ada liver dan muscle. Liver dan muscle itu protein bisa tembus. Terus di bawahnya itu baru ada kidney. Kidney itu semuanya tembus kecuali protein-protein. Terus di bawahnya lagi ada gastrointestinal, baru di bawahnya lagi yang paling kayak strict adalah si otak ya, yang punya tight junction. Nah, difusi melalui kapiler membran tadi, meskipun ada caveolin dan ada sistem seperti kayak intercellular cleft, tapi tetap menimbang apakah zat tersebut itu lipid atau water soluble. Karena kalau zat tersebut itu lipid soluble, maka dia akan nggak perlu melalui hal tadi gitu. Dia bisa langsung kayak tembus dan langsung seluncuran di sel membrannya dan langsung bisa tembus kapilari endotel. Kalau water soluble maka dia harus melalui tadi ya, harus melalui entah kaveolinnya atau pakai endositosis atau melalui channel ion atau sorry melalui channel protein atau channel ion bahkan. Sehingga division through the capillary membrane itu proporsional ke konsentrasi juga karena memainkan gradien konsentrasi untuk perpindahan dari zatnya. Makanya dalam konteks contohnya kita bilang oksigen misalkan. Nah, oksigen itu kan perlu tekanan yang cukup besar di dalam darah kan. Jadi PO2 itu di dalam pembuluh darah itu harus cukup tinggi untuk bisa memperbolehkan terjadinya difusi gitu. Makanya untuk uh, PO2 di dalam darah itu benar-benar harus dijaga cukup tinggi ya. Makanya untuk saturasi oksigen di dalam darah itu benar-benar dijaga lebih dari 90% agar difusinya itu bisa terjadi semaksimal mungkin. Meskipun ya kalian mikir kayak 80% udah tinggi gitu. Oke, dia cukup tinggi di dalam darah. Tapi apakah dia cukup tinggi dan cukup kuat untuk membentuk suatu gradien konsentrasi agar
darah itu bisa, sorry, oksigen itu bisa tembus dari darah ke sel-sel gitu kan, kita nggak tahu kalau misalkan hal itunya, makanya memang harus dijaga cukup tinggi. Nah, ini adalah relative permeability dari eh, zat-zat yang ukurannya ini kayak gampangnya bagaimana ukuran itu mempengaruhi juga permeabilitas gitu. Jadi gampangnya semakin kecil zat, maka dia semakin permeable, semakin besar maka semakin impermeable. Mungkin juga selain dari permainan muatan ya. Jadi mungkin nanti ada juga yang namanya untuk zat elektrolit utamanya. Zat elektrolit kan dia punya yang namanya membran potential yang dimana membran potential itu juga nanti memainkan peran selain dari ukuran dan juga diffusion gradientnya. Nah, berikutnya kalian juga harus tahu sebenarnya apa yang berada di dalam interstitial space ya. Jadi kan kita udah bahas terkait tentang microcirculation. Jadi aku tadi juga sudah menjembatani bahwasanya zat-zat dan juga cairan yang berada di dalam pembuluh darah itu juga bisa keluar dari pembuluh darahnya gitu. Kemana? Pertama yang paling dekat adalah ke interstitial space ya. Makanya di sini juga ditunjukkan bahwasanya interstitial space atau rongga atau ruang antar sel, dia itu isinya adalah ini proteoglikan atau kolagen fiber ini ya. Jadi dia itu bahan antar sel. Kan kalian juga udah belajar di histologi kemarin. Nah, di sinilah kita mulai belajar terkait konsep yang namanya Starling forces ya. Jadi Starling forces ini gampangannya adalah konsep permainan tarik ulur dari tekanan yang ada di luar dan dalam pembuluh darah gitu. Jadi kita di sini kenalan dengan dua jenis tekanan ya. Ada yang namanya hydrostatic pressure sama ada yang namanya oncotic pressure. Nah, hydrostatic pressure itu bisa dari dalam kapiler maupun luar kapiler. Seperti yang tadi tak tunjukkan di gambar sebelumnya. Kalau oncotic pressure sama sebenarnya juga bisa dari luar kapiler sehingga dalam kapiler. Sehingga untuk net filtration pressure-nya itu sama dengan hydrostatic pressure yang ada di kapiler ya, karena dia mendorong keluar kan. Net filtration pressure kan berarti filtrasi keluar dari pembuluh darah. Dikurangi dengan hydrostatic pressure di intracellular fluidnya. Dikurangi dengan oncotic pressure yang ada di kapiler ditambah dengan oncotic pressure yang ada di dalam intracellular fluidnya gitu. Jadi gampangannya kayak tarik ulur ini tadi ya, tinggal tambah kurang. Karena kita nyarinya adalah net yang menuju ke arah keluar ke sini. NFP-nya sama-sama 20 misalkan nilainya. Tapi 20 di ginjal itu nggak sama dengan 20 yang ada di dalam otak gitu. Karena di otak kan dia tight junction, di ginjal mungkin lebih kebuka. Makanya harus ada yang namanya ini, capillary filtration coefficient, yang dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah permeabilitasnya. Sehingga filtration secara rumus sama dengan koefisiennya dikalikan dengan net filtration pressure-nya. Kita harus mempertimbangkan bagaimana di kondisi dari kapilernya itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita bahas terkait tentang interstitial fluid hydrostatic pressure, gimana kok bisa dia itu ada gitu loh. Ya karena tadi cairan atau air utamanya itu kan dia bebas flowing keluar masuk dari pembuluh darah dan keluar dari pembuluh darah kan, utamanya masuk ke interstitial fluid kan. Makanya tekanan yang ada di dalam interstitial itu kurang lebih minimal akan sama dengan yang ada di dalam pembuluh darah. Apalagi nantinya di dalam pembuluh darah nanti kan ada yang namanya protein-protein plasma ya. Yang dimana protein plasma ini mungkin kurang bisa masuk ke dalam interstitial fluid. Sehingga biasanya ini general rule-nya adalah dermal interstitial fluid itu several milimeter negatif daripada di sekitarnya gitu. Karena apa? Ya karena tadi dia itu biasanya lebih rendah sedikit lah dibanding sama pembuluh darah dan juga misalkan sel dan yang lainnya. Karena ya mungkin salah satu kontributornya adalah keberadaan dari protein misalkan yang menyebabkan cairan di luarnya itu lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, dan interstitial fluid hydrostatic pressure itu juga dia itu nanti di kaitkan dengan beberapa kontributor lainnya, misalkan adalah zat-zat protein yang berada di daerah tersebut. Contohnya adalah di uh, ini misalkan di soft tissue ya. Jadi di subcutaneous tissue atau di soft tissue itu biasanya dia selalu negatif karena kontribusinya ya dari tadi si bahan antar selnya itu sendiri menyebabkan tekanan yang ada di situ tuh lebih negatif dibandingkan dengan yang ada di sekitarnya utamanya di pembuluh darah.
Gampangnya kan di sini kita anggapnya pembuluh darah itu di atmos luar juga kan untuk tekanannya. Misalkan ya melalui kalibrasi tekanan di paru-paru dan memang dia lebih superficial untuk misalkan contohnya di kapiler. Makanya di sini kita bilangnya ya, untuk yang di interstitial fluid subcutaneous tissue dia itu biasanya subatmosferik. Jadi lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Nah, ini gampangannya kayak misalkan di dua lokasi yang berbeda. Ini kembali lagi ke tadi ya, ke Starling Force ya. Jadi kalau misalkan di end kapiler sama di end kapiler vena sama end kapiler arteri gitu. Yes, intinya dengan plus minus plus minus plus minus plus minus nanti kurang lebih net outwardnya sama net inwardnya itu kurang lebih seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan dari vena, dari arteri dia itu lebih tendensi untuk mendorong keluar. Tapi kalau dari vena dia lebih tendensi untuk menarik ke dalam gitu meskipun kecil banget angkanya. Tapi kalau di arteri ini dia cukup besar tendensinya untuk mendorong cairan dari dalam arteri keluar dari arteri. Nah, kita mulai masuk ke lymphatic system ya. Jadi lymphatic system itu sebenarnya suatu aliran sendiri. Dia itu sebenarnya saling integrated dengan pembuluh darah kapiler utamanya. Jadi dia itu kayak anyaman di antara sel dan juga pembuluh darah dan interstitial fluid pastinya. Tujuannya apa sebenarnya dia itu ada? Tujuannya adalah dia itu ini loh, untuk bisa uh, gampangnya kayak apa ya? Mengepul cairan yang berlebihan di interstitial fluid gitu. Mekanismenya gimana caranya? Sebenarnya dia itu alirannya itu mirip kayak si vena ya. Akan tetapi dia itu punya beberapa struktur-struktur tambahan. Nanti bakal tak jelaskan. Nah, di sini salah satu efek terbesar dari yang meningkatkan lymph flow atau aliran dari pembuluh limfa itu dari interstitial fluid itu sendiri gitu. Jadi faktor-faktornya kurang lebih ini. Faktor-faktornya kurang lebih adalah elevated capillary hydrostatic pressure ya. Semakin tinggi hydrostatic pressure kapiler, maka air atau cairan itu akan lebih masuk ke interstisial kan. Kalau masuk interstisial, maka interstisialnya lebih cepat untuk semakin banyak airnya misalkan. Sehingga karena interstisialnya banyak, harus pindah ke ini, ke limfatiknya. Kemudian decrease plasma colloid, sebenarnya kurang lebih sama kayak yang A ya. Air melebar keluar. Increase interstitial fluid colloid, osmotic pressure, maka ini kurang lebih seperti kayak yang tadi sebenarnya kurang lebih. Tapi ini juga bisa menyebabkan sebentar. Increase interstitial fluid colloid osmotic pressure. Sebentar guys. Kok ini justru menaikkan ya? Harusnya dia menaik cairan sih. Kalau increase permeability of capillary ini ya sini sebenarnya A, B, D ini sama. Yang tiga ini nanti tak bahas lagi ya. Increase interstitial fluid. Oh, astagfirullah. Enggak, sorry, sorry. Ya, ini nanti di akhir juga ada lagi. Jadi, gampangnya di sini tuh sebenarnya yang kita lihat tuh bukan colloid osmotic pressure-nya yang ada di interstitial. Tapi kemampuan dari interstitial fluid colloid osmotic ini, kalau semakin tinggi, maka air yang diserap dari atau air yang ditarik dari pembuluh darah itu kan akan semakin banyak. Maka interstisialnya sama lagi. Semakin jumlah cairan itu semakin banyak lagi. Kayak semakin bengkak gitulah. Gampangnya keempat ini tuh kayak kalau interstisialnya semakin banyak cairannya, maka lymph flow-nya itu akan semakin tinggi gitu. Makanya dia proporsional. Sampai ke titik di mana tekanannya itu interstitial fluid-nya itu sama dengan tekanan atmosfer ya. Kenapa? Karena kalau misalkan sama dengan tekanan atmosfer, maka gampangannya kayak tekanannya yang ada di dalam pembuluh darahnya itu kurang lebih udah mirip gitu loh sama interstisial. Maka perpindahannya itu nanti lebih ke arah pembuluh darah. Udah nggak terlalu mengandalkan si lymph flow-nya. Maksudnya kayak tetap mengandalkan lymph flow, tapi udah kayak perpindahannya itu sama arah gitu. Nah, yang paling keren di sini menurutku adalah ini ya, si lymphatic pump ya. Jadi lymphatic pump dia itu cara mainnya itu cukup keren. Jadi kalau misalkan tadi kita belajar bahwasanya di vena, sistem vena, dia itu kan punya mekanisme mengandalkan si skeletal muscle sama one way valve ya. Sama sebenarnya di lymphatic itu juga. Tapi dia punya satu fitur tambahan. Aku nyebutnya mungkin sebagai relaksi apa? eh, relaxative contraction ya. Kalau misalkan bukan apa ya namanya ya? Kalau misalkan di receptive contraction. Kalau misalkan di GI tract itu ada namanya receptive relaxation. Kalau receptive relaxation berarti kalau ada makanan yang mau masuk di segmen berikutnya dari usus, maka segmen berikutnya itu kan merelaksasikan dirinya untuk bisa eh, kayak menerima makanannya gitu loh. Tapi konsepnya mungkin itu kayak lebih ke segmental ya. Tapi kalau di sini kita nggak punya kayak si endotelnya itu sendiri.
Sehingga kalau ada reseptif dari atau ada stretch dari si pembuluhnya ini, maka pembuluh dari limfanya itu kayak bakal kontraksi gitu loh. Jadi dia tahu kalau dia merasa wah kok ada cairan yang masuk di aku ini, berarti aku akan kontraksi untuk memindahkan cairannya itu ke segmen berikutnya gitu. Jadi kayak dia punya mekanisme kontraksi sendiri. Dan bahkan sampai di daerah thoracic duct itu lymphatic pump ini, mekanisme ini itu bisa meningkatkan tekanan di dalamnya itu sampai 100 mmHg gitu loh. Jadi kayak sampai tinggi banget di pembuluh limfa yang cukup besar. Jadi memang mekanisme itu cukup luar biasa. Ini ya mungkin yang cukup membedakan lymphatic drainage sama venous system ya. Dan sebenarnya bagaimana sebenarnya mekanisme dari si interstitial itu biar bisa kayak langsung masuk ke dalam sini cairannya gitu. Sebenarnya itu enggak yang langsung pindah banget gitu ya. Ada mekanisme yang namanya aku lupa namanya apa. Pokoknya mengandalkan anchoring filament ini. Caranya adalah, misalkan di interstisial itu udah mulai kekumpul gitu loh cairannya. Cairan kekumpul ini kan akan mendesak sel kan. Jadi selnya itu kan kayak saling terdesak satu sama lain. Nah, terdesaknya sel ini itu akan mendorong si anchoring filament itu akan semakin terbuka, kayak semakin menjauh jaraknya. Nah, anchoring filament semakin jauh jaraknya itu akan membuka lebar si interendothelial space-nya ke arah lumen dari lymphatic drainage-nya ini gitu. Jadi kayak gampangannya si sel itu punya tanda kayak untuk narik apa ya? Kalian tahu kayak di bis gitu kan ada apa tali sih bisa ditarik untuk membunyikan bel kayak Pak ini aku turun di sini gitu misalkan. Nah, jadi kalau misalkan dia ngerasa kayak wah ini interstisial aku udah kebanyakan itu. Dia narik si anchoring filament ini terus dia bilang kayak, "Woi woi, endothelial selnya limfatik gitu. Kamu buka apa? Oh, aku masih kebanyakan ini cairannya gitu. Aku tak setor ke kamu aja cairannya gitu." Akhirnya dia buka terus makan ininya udah ngerasa lebih rendah, maka kayak oke udah cukup, terus ini ditutup lagi gitu. Jadi kayak keren banget mekanismenya. Cara nggak langsung si anchoring filament itu punya mekanisme untuk buka tutup jalur intraendothelial cleft-nya ini gitu. Jadi kayak keren banget. Masya Allah sekali. Terus next lagi, oh sembilan. Oke, jam 5 selesai. Nah, selain dari mekanisme ini tadi ya, dia juga mengandalkan mekanisme yang mirip yang ada di vena ya. Jadi dia tetap mengandalkan contraction skeletal muscle, movement, pulsation, jadi compression of tissue ya. Jadi tetap sama aja mengandalkan tekanan dari luar juga dan one way valve. Tapi dia punya mekanisme ini ya, yang aku nyebutnya ini sebutanku sebagai receptive contraction ya. Jadi kayak dia nerima cairan, dia ke stretch kayak, waduh, ini kayak ada, aku ke stretch deh gitu, aku kontraksi deh gitu, biar caranya pindah ke segmen berikutnya gitu. Itu tadi dari lymphatic pump. Terus ini adalah fungsi sebenarnya ya. Fungsi dari faktor-faktor kurang lebih yang mempengaruhi si aliran lymphatiknya gitu. Nah, oh ini loh mekanisme anchoring filament tadi. Jadi loh, each time excess fluid enter the tissue and causes tissue to swell, anchoring filamentnya itu pull on the wall of lymphatic capillary. Jadi kayak tadi ditarik kayak talinya kayak, woi aku kebanyakan cairan nih, bukaan bawah jalannya gitu. Akhirnya terminal lymphatic capillary itu bakal kebuka junctionnya between endothelial cell-nya. Sehingga cairan itu bakal masuk ke dalam lymphatic systemnya. Terus kalau misalkan pressure-nya itu udah mulai bagus, maka dia itu bakal nutup balik lagi gitu. Kayak oke udah aman gitu. Akhirnya udah balik lagi. Dan dia itu dia punya rhythmical contraction ya tadi aku bilang ya, receptive contraction tadi. Sehingga kalau misalkan dia rotok melar, maka dia akan ada sistem kontraksinya sendiri gitu. Baik itu secara ritmik maupun secara ya kalau misalkan ada cairan dia kontraksi. Sehingga faktor utama yang mempengaruhi itu dua ini ya, mempengaruhi aliran limfatik, yaitu interstitial fluid pressure ya. Jadi dia selini, semakin tinggi fluid pressure-nya yang di interstitial maka semakin tinggi juga aliran limfatiknya. Kalau activity lymphatic pump juga sama, semakin tinggi lymphatic pumpnya, maka alirannya juga akan semakin tinggi. Gitu. Nah ini, the rate of lymph flow determined by the product of interstitial fluid pressure times the activity of the lymphatic pump. Jadi dua ini yang mempengaruhi lymphatic uh, flow-nya gitu. Nah, tujuan dari semua lymphatic system ini apa sebenarnya? Ini tiga ini kurang lebih ya. Dipengaruhi oleh concentration of protein in the interstitial fluid ya. Jadi kalau misalkan tadi konsentrasi jadi sebenarnya mungkin kalian juga bingung kan, kayak lumas kan protein itu nggak bisa tembus keluar dari kapiler terus masuk ke interstitial fluid kan itu kayak ketutup gitu kan. Nah, tapi minute concentration of protein itu masih bisa nembus itu. Jadi kayak zat
protein yang sangat kecil jumlahnya itu bisa tembus tutupan. Mungkin untuk protein-protein besar seperti albumin nggak bisa. Tapi kayak protein-protein kecil itu bisa gitu loh. Dan lama-kelamaan, kalau kurang lebih dia itu kayak nambah 2 mililiter per hari, 2 liter per jam cairan di interstitial gitu loh. Atau per menit ya, aku lupa tadi. Pokoknya di kaitan ada, angka-angkanya gitu ada. Nah, makanya kita juga perlu adanya limfatik ini ya itu tadi, jaga-jaga kalau misalkan si protein yang kecil-kecil ini tuh kayak nakal gitu loh. Kayak mereka itu pindah-pindah seenaknya, akhirnya mereka ngikutin air, ikut mereka, interstitial yang beka, terus harus ada cara buat narik airnya itu keluar gitu, yang melalui lymphatic system. Terus volume interstitial fluidnya, contoh misalkan ya ada apoptosis sel, terus misalkan cairan bocor, misalkan ada peningkatan hidrostatik dan sebagainya, ya jalan utamanya ya lewat lymphatic system. Dan interstitial fluid pressure ya, itu ya tekanan di dalamnya mungkin semakin tinggi karena adanya tadi Starling forces yang semakin tinggi di salah satu sisinya. Oke, sudah deh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Asik guys, apa? Circulation ini. Jadi kayak memang dia itu konsepnya itu sangat menarik gitu loh. Yes, gitulah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin. Ya, aku hitung mundur ya mungkin ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin aku kembaliin ke Rifki aja ya.